Guys, ini tempat Agus dirawat dan kita didampingi dari BPJS Bupera. Dia di mana ya, klinik berapa? Oke, hari ini Gus, semangat Gus ya. Ini ada tambahan pengacara lagi yang bergabung. Hilal nih. Gus. Ini Hilal. Bapak Ilham, salam kenal. Orang Aceh nih, Gus, orang Aceh Gus. Aceh. Iya, Sama sudah pernah keluar. Iya. Udah cepat sembuh ya, Gus. Ayo. Tuh kan bunyi. Bagus, ini kita sama-sama ya. Gak bisa Pak. Keluar dua. Keluar dua. Oh, tahu. Tahu Pak. Penghuni. Tiap pagi. Ini namanya klip BPJS. Yang punya bosnya. Masya Allah. Jadi karena Agus nggak di plan BPJS, jadi lipnya agak berat. Ya. Bukan BPJS Pak. Itu Pak. Perpres ya. Semangat Ibu, semangat. Bu, Agus sehat. Mau pulang sekarang? Boleh. Boleh. Ada plastik. Oke. Izin ya Pak, balik kantor. Ya, Bu Vera, makasih banyak ya. Sama Pak. Ya, Top. salam sehat selalu semuanya ya. Sukses. Assalamualaikum. Salam buat keluarga. Bu. Baru. Kenapa ya? Inilah kondisi di rumah sakit, ya saling dorong-dorongan. Tapi yang boleh buat daripada ngomong rumah sakit internasional dengan biaya-biaya ngedeknya kita Agus, kami jalani. Jadi kita jalani ya, walaupun antri segala macam jalani ya. Antri, ya kan, jalani. Dan kita di sini minta ketegasan dari Nopi, karena uang Agus tentang Nopi yang sudah ditransfer. Tidak ada korban kejahatan itu. Artinya bahwa tegas-tegas saja ketemu dengan kita, duduk. Mau uang itu nggak bisa lagi digunakan sama Agus atau gimana? Alasannya kasih tahu, kita yang akan upayakan uang. Udah itu. ngomong terang-terangan aja deh, jangan bilang baik-baik. Ya. Dijahat. Ya. Bu. Kok nggak jadi masukin TV lah gitu? Gimana Gus, sehat? Semangat ya? Semangat. Lu gimana kemarin kerjaan rutin itu ya? Gak bagus ya? Biarkan Allah yang membalas, biarkan Allah yang membuka semuanya Pak. Ya sampai sabar aja. Kita sabar aja, kita lihat aja. Saya terus berjuang. Kalau perlu setiap kamu ke rumah sakit kita dampingi nggak apa-apa. Siap, makasih. Karena semua ini ramah-ramah semua, dokter-dokternya, petugasnya sama saya. Terima kasih. Pokoknya aku merasa kayak apa ya, kayak keluarga di sini. Jadi mereka baik sama saya dan saya juga berharap mereka baik sama aku. Amin. Ya, pokoknya kita lagi berjuang. Mudah-mudahan dalam dekatnya harus bisa kita check up di luar negeri ya. Amin ya Allah. Gak usah mikirin uangnya yang lagi proses itu yang disimpan sama Nopi. Kita terus yang penting harus tidak kelaparan dan tetap terus berjuang untuk kesembuhan. Amin ya Allah. Asik. Iya, makasih banyak juga. Halo Gus, hari ini saya sama Chris dan semua Repli dan
teman-teman tim, aku mau menjelaskan. Kami sudah bertemu dengan BPJS ya. Kamu katanya tidak tercover dalam pembiayaan karena korban kejahatan. Padahal negara telah menyiapkan biaya buat pengamanan untuk menangani kejahatan itu yang besar, tapi kok korbannya malah tidak mendapatkan pelayanan atau kesehatan gratis. Nah, untuk masyarakat ketahui bahwa Agus membayar, dan ini adalah perjuangan. Kita mulai dari sini ya. Silakan Mbak Chris. Iya, jadi tadi kita sudah ke kantor Humas dengan BPJS daripada Cipto. Dia menerangkan ada Perpres tahun 59 tahun 2004. Jadi di pasal 14.L bahwa dikatakan korban kecelakaan atau korban penganiayaan ya kan, yang mengajukan kriminalisasi atau bagaimana, seperti Agus ini tidak dijamin oleh negara. Jadi untuk teman-teman sahabat-sahabat semua, ya kan jelas ya bahwa Agus tidak dijamin oleh BPJS melalui Perpres nomor 59. Artinya ya kan, bahwa Agus berharap sekali uang donasi yang diberikan kemarin yang telah ditransfer ke Novi, ya kan, telah ditransfer ke Novi ini untuk pengobatan Agus. Nah justru saya dari 5 hari yang lalu kan jelas minta kepada Novi untuk penjelasan yang seperti dikatakan Novi, adanya uang masih ada di Novi dan fokusnya ke pengobatan Agus. Saya minta jelas aja lah, kita ketemu duduk yang jelas seperti apa. Halo guys, sekarang kita bersama Agus. Gus, ini bajumu dan bajuku sama warnanya Gus ya. Pokoknya semangat ya Gus. Ya, semangat terus. Ini. Semangat Gus. Agus tuh katanya, kamu kalau orang bilang terima kasih nunduk kepala, kamu jawab nunduk kepala, dibilang kamu ngeliat orang nunduk katanya. Padahal kebiasaan itu kan. Ini istrinya. Mana? Ini saya. Hari ini kita jumpa dengan bagian humas dan bagian apa? Bagian Humas dan bagian BPJS. Ada penjelasan intinya apa, ada Perpres ya. Perpres Perpres 59 pasal tahun 2004 pasal 14R. 14R yang katanya korban kejahatan tidak dilayani gitu. Ya, Itu aja. kalau kejahatan tidak layak. Dan pemerintah kita akan uji material pasal tersebut ya, karena kita anggap bertentangan. Negara menyiapkan pengamanan kepolisian untuk melindungi warga negara, giliran korban kejahatan buta matanya nggak mau dibiayai, itu luar biasa. Bagaimana kita mau menyekolahkan 10 sarjana dokter ke luar negeri kalau kesehatan masyarakat ini nggak terjamin gitu. Ya, oke. Oke, makasih. Baik. Semangat terus. Mohon dukungan Semoga terus ini didengar oleh Pak dari- Presiden dan Menteri Kesehatan maupun Menteri Sosial Ya. untuk membantu Agus. Makasih. Baik, makasih. Salam Rumah Sakit Cipto. Para Tabas pembela kaum lemah. Penjelasan dari Ibu gini. Berarti kan kalau tidak ada solusi, berarti kan ke LPSK. Atau Kemana? LPSK. Saksi dan korban. Iya. Atau kemungkinan kita menguji Perpres 59 2004 pasal 16R ya. 16R. Nah, jadi yang saya katakan kontraduktif itu kenapa? Ketika negara menyiapkan pelayanan kesehatan, tapi dibatasi korban kejahatan tidak bisa. Sedangkan ketika proses kejahatan itu terjadi, negara menyiapkan unsur kepolisian, unsur ke rumah sakit dan lain sebagainya, yang dibiayai besar, misalnya alat keamanan, polisi, alat pemadam kebakaran, alat apalah gitu. Tapi ketika orang yang dilindungi oleh negara ini sakit, tidak dijamin oleh negara. Nah, kira-kira maksud saya, pengalaman yang satu kasus buta di Bogor, walaupun korban penganiayaan tetap bisa. Nah, mungkin itu, ya. Atau pakai crowdfunding gitu. Iya, mungkin atau Kalau kebijakan dari CSR ya Pak namanya. siapa? Iya. Ya, kalau kebijakan ke apa? Punya perusahaan CSR sih nggak Pak? Atau dari Kalau dari saya kan nggak ada Pak. Cuman memang biasanya kalau ada yang tidak mampu, kita arahkan kayak kami ada kerjasama dengan Kita Bisa tuh. ya. Nanti Kita Bisa yang akan mengcover pelayanan yang ada di sini. Iya. Jadi Jadi langsung ke kami gitu. untuk Bapak ketahui sebenarnya kita udah dapat donasi dalam jumlah yang lumayan besar. Tapi donasi itu sekarang terendap di dana rekening dari Pak Yayasan milik Novi ya. Gitu kan. Iya, Coba jelasin betul. dulu, Chris. Ya, Gimana artinya menyikapinya? bahwa Biar masyarakat tahu. ini kan jelas bahwa di sini dikatakan di apa namanya pasal berapa tadi? 14 huruf R Pak. Pasal 14 Ya, huruf R. pasal 14 huruf R kan jelaskan bahwa pelayanan kesehatan akibat tindak pidana penganiayaan, kekerasan dan lainnya, ya kan, bahwa ini jelas ya bahwa ya kan buat teman-teman ya kan netizen di seluruh Indonesia, BPJS tidak menanggung
yang dikategorikan seperti tadi. Nah, Agus masuk dalam kategori itu, maka uang yang ditransfer Agus kepada Yayasan Novi untuk segera duduk membicarakan bagaimana ke depan. Jadi jangan kayak berbalas pantun lah, sana ngomong ini, sini ngomong ini. Oh ini duitnya udah di situ, bagaimana ini masalah kesehatan Agus, nggak ada tanggung, udah jelas kayak itu. Tapi kita minta ya, tetap karena ini kan Agus ini kan tidak menggunakan uang yang besar itu. Bagaimana Bapak bisa memberi pelayanan yang khusus, karena kan betul-betul apa yang dialami ini Agus itu bukan hanya secara fisik Pak, dia secara mental, fisikis itu. Iya. Nah, termasuk serangan dari mantan pengecaranya maupun serangan dari buzzer-buzzer yang dimiliki oleh yayasan tersebut gitu. Maaf, namanya Agus ya, Iya. Pak Agus Salim. Nah, terdengar pertama kali ya, saya diizin nih dikabari oleh Tangerang. Iya. Dikabari oleh Tangerang bahwasannya ada pasien atas nama Agus Salim Iya. dengan kronologis penyiraman air keras, gitu kan, oleh temannya ada. Nah, memang di sini katanya kasus rawat inapnya pribadi. Nah, setelah itu entah bagaimana ada rujukan dari Tangerang gitu. Saya dikonfirm bahwasannya ini di Tangerang sudah clear, tidak dijamin karena penganiayaan seperti itu. Nah, setelah itu berobat ke sini gitu. Ya Pak Agus sudah pakai jaminan JKN nih selama ini gitu kan. Iya. Tapi ternyata udah ketahuan karena ya tadi dari Tangerang di feedback seperti itu. Nah, kembali lagi kepada ketentuannya regulasi bahwasannya ini di Perpres 59 tahun 2024 poin R langsung ditegaskan pelayanan kesehatan akibat tindak pidana, Alternatif lain apa? penganiayaan, kekerasan, Alternatif lain Bu? dan lain-lain. Kalau untuk alternatif warga. lain untuk penjaminannya ya Iya. Pak, maaf ya, mohon izin kalau saya tidak ada ranah ke sana ya, karena memang nanti bisa jadi dari rumah sakit berkoordinasi Selama ini dengan pengatasan permasalahan kontraduktif dengan undang-undangnya gimana? biasanya kami edukasi ke LPSK, Lembaga Penganiayaan Saksi dan Korban. Itu ada di Jalan Raya Bogor. Jadi mereka ke Seperti sana itu. yang penting Iya. ada. Iya, itu di bawah Setelah naungan dapat mahkamah. Setelah dapat rekomendasi LPSK boleh masuk ke sini. Ya nanti dari sananya Pak yang mau mengklirkan. Oh iya. gitu. Oke, Ya, paham. terima kasih. Jadi kalau kendalanya pemerintah khususnya BPJS dalam Perpres mengatakan tidak dijamin korban kecelakaan atau kejahatan, artinya pemerintah belum terlalu peduli terhadap korban-korban ini walaupun masyarakat. Nah, kalau kita menggambarkan Putri Andriani aja, ya seorang penyanyi yang tunanetra, nyanyi dan dibayar gitu, diperlakukan dengan istimewa. Kenapa Agus? Ya enggak, maksudnya cara pemerintah mempeduli terhadap kasus kan nggak banyak orang yang dicungkil matanya disiram air keras. Jadi artinya negara gimana mau menyekolahkan 10.000 orang dengan biaya 1 bulan 1.200.000, sedangkan untuk biaya 1 orang buta aja susah. Kira-kira begitu ya. Alternatif lain mana? Jadi Pemda yang harus membayar. Biasanya jaminan kesehatan daerah. Karena dananya ada tapi disimpan sama Novi di yayasannya itu aja. Ya, Chris. Pandangan Mohon bantuannya seperti apa nanti di Pemda untuk apa tuh namanya para calon gubernur ini harus konsen ini jadi ini bentuk. Betul ya Pak Warati? Iya, kesehatan. Kesehatan nih. Bersama pengacara-pengacara muda. Semangat. Dan bagian hukum rumah sakit Bang Hengki Tambuna.